Prestasi yang kita raih itu kita pernah mengikuti, kalau misalnya di angkatan aku ini ya, kita itu pernah mengikuti yang namanya lomba Jumbara. Itu ada lomba PBT. Itu tuh diraih kejuaraan kalau salah juara 2 di tahun 2016. Terus juara lagi di tahun 2018 Tandu, lalu juara lagi di tahun 2022 dan yang terakhir yang sekarang ini 2024 yaitu berarti baru. Yaitu pas Jumat ini. Ngobrol santai, isi penuh makna. Halo Sobat Esmadu, kembali lagi di Kesmadu, Podcast Esmadu. Kembali lagi di episode kali ini bersama aku Naira dan aku ditemani oleh Amel. Dan guys, kali ini kita tuh kedatangan tamu ya, yang super spesial banget. Dan tamu yang kali ini mungkin kalian bisa lihat nih tanda-tandanya dari slayer yang mereka pakai ya. Dan kali ini juga tamunya tuh anggotanya cukup berpartisipasi banyak ya di sekolah kita ini, dan pasti on time selalu ada di sekolah. Mau harinya ada, mungkin lagi ada event di sekolah, upacara, atau mungkin kegiatan Hari-hari biasa juga pasti ada. Hari ya? biasa pasti mereka nggak pernah absen dari tempat itu. Jadi kita bakal kenalan nih sama Akang dan Tetehnya biar kita tahu mereka dari ekstrakurikuler mana, mereka kesini untuk apa. Boleh dong kan Teh perkenalan namanya? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bayu Milaseva. Saya dari kelas 9A. Di sini saya sebagai ketua PMR. Bayu Mila ya, tapi bukan Mila Dilan kan ya? Bukan. Oke. Berarti kalau Teteh Kalau aku namanya Rizky Fetriadianti dan aku dari kelas 9B. dipanggilnya Teh Rizkia. Teh Rizky ya. Iya. Oke, jadi di sini kita ada Kang Bayu dan Teh Rizky Iya, sebagai ketua dan wakil. Iya. dari ekstrakurikuler PMR. Oke. Kita nanya dulu nggak sih Teh, moodnya hari ini tuh gimana? Baik? Alhamdulillah baik sih. Berarti Oke. siap ya jawab pertanyaan dari kita nih. Siap Pertanyaan dong. dari kita sih sebenarnya dikit, cuman siap atau enggaknya nih Akang sama Teteh ngejawabnya. Buat sharing-sharing ke Sobat Esmadu juga ya. Betul, mengenai karena PMR kan terkait kesehatan ya. Tapi yang mungkin kita tahu cuman pertolongan pertama mereka dan kesehatan aja. Tapi kita nggak akan tahu nih mereka tuh di balik itu semua ada apa aja sih yang mungkin kita nggak tahu dari PMR. Jadi hari ini Kang Bayu sama Teh Rizky ya bakal ngejelasin nih ke kalian. Boleh nih Teh pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama dari aku dulu ya. Coba dong, Akang dan Teteh kenalin apa itu PMR ke Sobat Esmadu. Nah, kalau pertanyaan ini biar aku jawab ya. Boleh Teteh. Jadi, PMR itu sebenarnya hanya singkatan teman-teman. Nah, PMR itu memiliki nama panjang yaitu Palang Merah Remaja. Nah, PMR atau Palang Merah Remaja juga adalah organisasi untuk mengembangkan karakter bertanggung jawab, memiliki jiwa kemanusiaan, serta mampu memberikan pertolongan pertama selayaknya luka-luka kecil. Nah, Jadi PMR itu hanya singkatan ya. Singkatan banget. berarti kepanjangannya adalah Palang Merah Remaja. iya. Nah, aku mau nambah nih. Boleh. Aku mau nambahin nih Teh. PMR itu bukan cuma soal bermasyarakat di luar sekolah, tapi yang paling wajib sih di sekolah. Mungkin Teteh pernah lihat kali ya, setiap hari PMR pasti ada di UKS. Pasti Iya. setiap hari, setiap pagi kan shift di SMP Dua Majalah ini ada Ada dua. dua shift. Ada yang pagi dan ada yang siang. Ya, kalau pas pagi nih kelas 9 dan kelas 7 pasti yang jagain ada di kana kelas 8. Betul. Misalkan gantian gitu kelas misal yang masuknya siang berarti yang jagain anak yang sekolah pagi gitu. Benar. Betul. Dari mulai jam mungkin standby mereka dari jam 6 ya, 6.30 dari masuknya kelas 7 kalau Kelas 9 diisi ya? pagi sama kelas 9 sampai seterusnya sampai pulangnya kelas 8. Itu mereka bergantian shift ya Kang ya jaganya Iya, berarti. bener banget. Iya, jadi nggak cuma satu orang doang yang jaga seharian karena kan pas kelas 9 sama 7 yang jaga kelas 8. Nah, bagian siangnya baru yang jaga yang agitnya nih, yang kelas 9. Kelas 9-nya yang Betul. jagain. Oke, terus ada pertanyaan dari aku nih Kang. Kalau misalnya lagi eskul, kira-kira ngapain aja dan jadwalnya kapan aja sih? Jadi kalau misalkan eskul kita selalu ngambil di Sabtu Sabtu. di jam 07:40. Oh berarti pagi. Iya. Setengah 8. Berarti Bener seminggu banget. cuma sekali ya eskulnya ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus ngapain aja tuh Kang? Nah, biasanya kita itu melakukan bidang per bidang Teh.
Bidang per bidang. Iya. Itu kira-kira ada bidang apa aja tuh Kang? Bidangnya itu ada 3 teh. Yang pertama ada PP, yaitu pertolongan pertama. Yang kedua ada FSPS, yaitu remaja sehat peduli sesama. Dan yang ketiga itu ada tandu teh. Ada tandu teh. Rizky boleh dong jelasin boleh PP jelasin itu dari singkatan apa sih teh? PP itu pertolongan pertama yang tugasnya untuk mengobati luka-luka kecil. Nah, sedikit himbauan aja teman-teman. PP itu adalah pertolongan pertama dan seperti yang aku bilang tadi, kalau mereka hanya bisa mengobati luka-luka kecil dan sisanya jika terlalu besar untuk anak-anak seusia kita di SMP bakal ditindaklanjuti oleh pihak klinik atau rumah sakit terdekat. Puskesmas terdekat gitu ya. Iya. Berarti PP ini mengobati luka-luka kecil yang ada di lingkungan sekitar kita nih. Misalnya mungkin luka kebeset ya, atau yang mungkin ngalamin. jatuh, atau mungkin yang tidak diinginkan di SMP yang setidaknya mampu ditangani sama seumuran sama kita. Iya. Sama anggota PMR gitu ya. Kalau mungkin Semua udah punya. lebih dari itu, antara luka dalam misalnya patah tulang atau sebagainya, itu harus dirujuk ke dokter. Iya. Sesuai sama namanya juga pertolongan pertama pasti sesigap itu kan. Terus kalau yang lain gimana tuh Teh? Nah, yang kedua itu ada tandu teh. Jadi, tandu ini bertugas untuk memindahkan anak atau pasien dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman teh. Contohnya pas lagi pacaran nih teh, kan pasti ada aja teh ya yang lemas terus maksa, Yang lalu pingsan. pingsan. Ya, terus jadi pingsan. Iya, Biasanya tandu tuh selalu gercep nolongin. iya benar banget teh. Jadi, jikalau di basaria ada yang pingsan, tandu langsung sigap untuk mengangkat pasien ke tandu lalu dibawakan ke UKS. Gitu. Berarti Berarti yang tandu paling ini tuh langsung ya langsung dari sigap. tempat kejadian yang kurang aman dipindahkan yang lebih aman. Dia itu di UKS. Ya, tandu juga bukan cuma tandu itu aja teh. Tandu itu ada 2. Yang apa pertama ada tandu lipat. Itu sih yang sering kita pakai di Oh, yang sekolah fleksibel ya, lebih Mm-mm. fleksibel. Kalau misalkan setidaknya tandu itu sedang rusak, kita biasanya langsung menggunakan tandu darurat. Oh. Itu terbuat dari bambu, tali, dan juga mitela teh. Oke, berarti anak PMR sendiri yang bikin si tandunya itu. Iya, bener banget Keren teh. banget ya teh ya. Berarti per bidang itu mereka punya keahlian sendiri. Misalnya nih, kan ada yang namanya PP itu tadi. Itu wajib gak sih dipelajari semua anak PMR? Wah, itu sih wajib banget teh. Wajib banget. Ya namanya pertolongan pertama Pertolongan ya. pertama Jadi ya, mungkin berarti. anggota PMR harus tahu nih gimana cara nanganin secara cepat gitu ya. Iya. Berarti bukan cuma yang PP aja, tapi tandu Juga terus harus sama yang mempelajari lainnya PP. juga harus. Ya. Bener. Bener juga sih guys, karena ketika kita misalnya ada yang luka dan PP itu misalnya lagi tidak ada, misalnya nih suatu saat, dan yang ada misalnya hanya yang bagian lain, kalau mereka nggak bisa, mereka pasti bakal bingung cara nolonginnya gimana. Bener banget teh. Jadi mau nggak mau juga pasti harus Ya bisa. pasti harus Ya. bisa, basicnya lah minimal bisa caranya nolongin orang tuh Jadi itu gimana. kita tuh nggak saling ngandelin satu sama Nah lain. iya betul Kang. Jadi minimal ya semua anggota harus bisa, jangan sampai bergantung sampai yang bisa aja. Jangan terlalu bergantung ke dalam satu orang itu. Jadi semua itu harus bisa. Terus juga Akang Teteh ada nggak sih tips buat siswa-siswi di sini yang kayak anak-anak tuh lebih aware gitu kayak tentang kesehatannya mereka masing-masing. Di sini aku pengen jelasin 3 aja ya. Nah, jadi kalian tuh harus menjaga 3 ini nih. Yang pertama ada yang namanya itu jam dimana kalian tuh mageran atau bisa dibilang sebagai jam mager lah. Jam malesnya ya. Males-malesnya banget. Gengsi ini biasanya males sih buat iya. gerak-gerak gitu, buat ngelakuin aktivitas tuh biasanya lebih ke mager. Iya. Nah, mager ini tuh bisa menyebabkan kalian sakit. Kenapa sih? Kok pasti ada yang nanya nih, cuma diem doang masa bisa sakit sih? Nah, bisa dong. Contoh kalian habis makan, tapi kalian males nih untuk nyimpan ke dapur. Jadi setiap kalian makan, simpan di kamar aja lah, paling ambil. Itu numpuk tuh jadi sarang bakteri guys Di di kamar kamar. ya, ditaruh langsung habis makan. Biasanya penyebaran itu dari mana Kang? Apa bisa dari lewat udara atau gimana gitu? Iya, bisa lewat dari udara, contohnya kayak ventilasi gitu teh. Apalagi ruangan yang tertutup, ruangan yang lembab. Enak banget biasanya. Apalagi dengan makanan-makanan yang ditaruh di dalam, Iya. terus gak dikeluar-keluarin selama 24 jam aja itu pasti udah ada kuman dan bakteri guys. Jadi meskipun kita bilang cuman ya baru sehari doang di kamar, jangan ya, itu ibaratnya kalau habis makan langsung ditaruh ke belakang. Iya, Kalau bisa. bener banget. Kalau bisa sih langsung diisi juga, jangan ditumpukin dulu. Karena itu tuh nyebabin bakteri juga nggak sih? Bisa bikin, kadang kalau ada makan sisa bisa bikin membusuk. Iya. Kalau menurut Teh Rizky gimana nih? Biar anak-anak tuh lebih aware aja gitu tentang kesehatannya.
menurut aku sih jaga pola tidur juga ya. Iya, Oh bener. iya, pola tidur. Kebiasaan Gen Z tuh begadang nggak sih Nah, ya, Teh? betul banget, bikin story kalau jam 2 pagi. Aduh. Iya bener sih, itu sering banget. Iya, bener banget. Gimana tuh Teh cara menghindarinya? Cara menghindarinya sih buat jangan terlalu, memang nggak boleh tidur terlalu begadang ya, karena Iya. itu juga bisa mempengaruhi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Karena ketika kita tidur atau beristirahat kan organ-organ kita tuh bisa dibilang Bekerja Bekerja, bekerja lebih cepat. Dan ketika kita tidak tidur atau kita begadang lah, itu Jam tidur bakal kurang. itu juga bisa merusak organ, karena mereka nggak bakal bekerja dengan sepenuhnya. Ah, iya yang ngerti. Hmm. Pernah dengar sih Teh, kalau orang yang tingginya itu kurang, itu juga bisa disebabkan karena begadang. Iya, Karena bisa. kurangnya tidur Mm-mm, gitu ya? karena kurang tidur, dan katanya tuh sel-sel yang di dalam badan itu nggak berkembang dengan baik karena Iya. jadwal tidurnya tidak teratur. Kira-kira yang maksimal itu buat tidur kapan sih Teh? Jam 8 sih. Teh. Jam 8? Iya, jam 8. Jam Oh. 8 atau jam 9. Itu Jam jadwal 9. atau maksimal jam tidur yang paling baik untuk tubuh. Oke, kalau buat perharinya tuh kira-kira Teta tahu nggak sih manusia tuh butuh waktu tidur berapa jam? Sekitar 8 jam. 8 jam. 8 Iya, 8 jam. 8 jam. Oke, oke. Nah, terus Teh, aku mau namain juga nih. Hmm, Jangan lupa buat kalian, Kesmadu yang suka nontonin nih, jaga pola makan juga ya. Iya. Soalnya pola makan tuh paling di zaman sekarang gini ya, pasti pola makan tuh paling susah buat diatur. Apalagi buat Gen Z yang suka seblak lah. Yang suka pedes-pedes ya, kan? Iya. Hmm. Apalagi kalau pedas-pedasnya bukan dari cabai asli, melainkan dari kayak chili oil, Nah, dari itu bubuk tuh. cabai, Ya, dan Jadi gitu. bukan benar-benar ori dari cabai, karena mungkin bisa aja ada olahan yang lainnya juga kan. yang Iya, berbeda. betul. Kayak sejenis cabai bubuk, cabai kering itu kurang baik guys buat kesehatan tubuh. Mending kalau kayak mau makan kayak cabai-cabai ini, mending langsung cabainya langsung aja nggak sih? Iya. Bener, sambal Betul. bersambung ya. Atau nggak Di sambal yang diulek gitu, Iya. sambal mentah-mentah, mending kayak gitu aja, lebih sehat daripada kalian yang cabai bubuk kayak gitu. Iya. Nah, terus bukan cuma soal makanan doang, tapi ada yang namanya minuman. Minumannya kan anak Gen Z sekarang kan paling suka sama kopi matcha. Ya, jadi aku panjasin yang matcha aja nih. Jadi kalau misalkan matcha sama kopi itu kan, kalau matcha kan kebanyakan gula Teh. Jangan diminum tiap Rata-rata hari. dicampur nggak sih? Iya. Karena mungkin ada yang pure matcha itu yang sehat loh, Kang. Iya. Cuman mungkin ada juga yang matcha yang hanya namanya aja matcha gitu ya. Tiba-tiba ada dicampur gula. Gulanya seabet. Nah itu dia, itu nggak baik sih Iya. kayaknya. Terus kopi nih, kalian ngerasa nggak sih yang pecinta kopi, kalau misalkan sehari aja kalian gak minum kopi, rasanya tuh kayak aneh, ada yang kurang nih, kopi kali ya. Nah, Nah, itu tuh di kopi itu ada zat adiktif yang bisa membuat kecanduan kayak sama rokok. Iya, sama aja kayak rokok gitu ya. Karena mungkin ada zat adiktifnya yang dia jadi kayak kecanduan dari kafein itu kan. Iya betul-betul. Jadi kalau batas yang paling wajar buat minum kopi itu kapan Kang? Batas yang paling wajar sih, kalau misalkan menurut aku, jadi kalian tuh kalau misalkan minum kopi seminggu sekali lah. Seminggu Jangan sekali. tiap hari, sekali dua kali, sehari dua kali, sehari dua kali. Oke. Kita lanjut nih ya Kang, Oke, pertanyaan boleh. yang terakhir yang mungkin bakal nutup podcast kita ini Ya, karena last kita question gitu ya, Teh? last question nih. Yang mungkin Akang dan Teteh di sini bisa jawab karena ini pertanyaan paling mudah. Prestasi apa aja sih yang udah diraih PMR di sekolah ini? Nah, jadi prestasi yang kita raih itu, kita pernah mengikuti, kalau misalnya di angkatan aku ini ya, kita pernah mengikuti yang namanya lomba Jumbara. Jumbara. Singkatan dari apa tuh, Kang? jumpa bakti gembira. Oh, Jumba Bakti Gembira. Itu dilaksanainnya kapan aja nih Kang atau Teh? 2 tahun sekali. Wow. Teh. Cukup berarti lama itu ya. kesempatan yang langka sih buat ikutin Iya, itu. bener banget. Oke, kemarin ikut apa aja nih Kang? Jadi kemarin tuh kita ada 6 perlombaan, yaitu yang pertama ada lomba tanduk PP, lalu ada dapur umum, lalu ada penyuluhan, lalu ada kategori kebersihan, lalu ada yang namanya itu PBT, dan juga dapur umum. Seru di sana. Gimana? Alhamdulillah seru banget. Seru. Soalnya di sana tuh kita ketemu sama banyak banget sekolah lain. Karena itu lomba itu satu kabupaten lah ya. Oh, berarti jadi dari kumpulan beberapa sekolah di SMK Satu ya. itu. Iya. Ngerti-ngerti. Di sana ada keseruan gitu nggak sih Kang? Yang Kayak akan ngapain aja? Nggak bisa dilupain gitu. Kalau dari aku sih pasti saat perlombaan dan kebersamaannya. Karena Kekompakannya kayak ya. Kekompakannya sih betul. Kalau dari Teteh gimana nih?
Kalau aku juga sama sih, chemistry-nya juga kayak lumayan seru, apalagi kan kita juga ikut jumbara sama angkatan tahun kemarin kan. Iya. Berarti yang sekarang udah jadi alumni ya? Iya, yang Ya udah. Sekarang kalau SMA tuh berarti kelas 1. Iya. Nah, Oke. itu juga aku juga bisa bilang lumayan seru karena aku tuh waktu kita di Jumbara, waktu lagi lomba nih, kita tuh sempat pas datang di hari pertama itu mati lampu selama di malam pertama sama malam kedua. Itu panik dong berarti. Enggak ya, panik sih panik. Ya. Iya, itu soalnya hanya di bagian kita doang, yang sebelah kiri kan tadi ada 2 tempat gitu kan, kayak bagian kanan dan kiri. Karena Tapi yang kita mati itu dapat, cuma di bagian kalian. iya, kan kita kontingen paling belakang di sekitar 40-an ya, Pak? Iya benar, kita dapat 41 dari 1 sampai 52. Banyak banget. Lumayan ujung ya berarti ya? Lumayan ujung banget. Terus gimana tuh cara Kita bisa dibilang mewah sih, dekat sawah. Oh iya, mewah dekat sawah. kamu kebanyak kan? Alhamdulillah doyan. Mungkin dari topik lagi nih, apa aja sih yang udah diraih tadi? Yang diraih, kalau dari kita sih cuman kategori kebersihan. Kebersihan. Iya. Itu yang dinilai apa gitu teh? Yang dinilai itu dari kebersihan, kerapian, sama sekitaran tenda ya, Pak? Iya benar banget. Apalagi kita tuh ada itu juga stand teh. Stand. Ya, stand juga dihitung sebagai kategori itu juga. Di stand itu ada apa aja nih? Di stand itu ada, bisa dibilang maskot lah ya, sekitar apa sih? Panjang sana Nah, gitu. anjang sana. Itu anjang sana tuh mirip aja kayak maskot, dan di stand itu juga kita nyediain kayak souvenir dari Tandu gitu teh. Jadi kalau misalnya ada yang datang berkunjung dan bertanya, Dibagiin. iya dibagiin sama kita. Jadi buat kayak oleh-oleh gitu Oh, nggak sih ke orang-orangnya? Kenang-kenangan dari dulu majalahnya. Iya ngerti. Selain itu ada meraih apa lagi nih? Nah, kalau yang dari dulu-dulu ya, itu ada lomba PBT. Itu tuh diraih kejuaraan kalau salah juara 2 di tahun 2016. Terus juara lagi di tahun 2018, Tandu, lalu juara lagi di tahun 2022. Dan yang terakhir yang sekarang ini, 2024, yaitu Berarti baru. yaitu pas Jumat ini. Yang kebersihan. Iya, benar banget. Oke, berarti lumayan banyak sih kalau kita iniin ya. Itu lumayan, bukan lumayan lagi sih, itu udah bisa disebut prestasi Iya. yang bagus lah ibaratnya buat Esko PMR ini. Apalagi di angkatan Kak Bayu udah sempat bilangin yang tadi kebersihan. Dan yang pasti itu bukan cuma tentang kebersihan aja, tapi tentang kerjasamaannya, Kebersamaannya ya. Iya betul. Karena nggak bisa juga dong dapat tingkat kebersihan kalau nggak ada kerjasama. Kan Iya. kebersihan berarti harus bersih di sekitar areanya juga. Kalau cuma dikerjain sendiri itu nggak akan mampu sih. Iya sih. Oke. Selain prestasi tadi juga kan PMR juga berpartisipasi penuh ya di sekolah ini. Kayak tadi misal ada event, lagi upacara, dan setiap hari pasti ada di sekolah buat menangani siswa-siswi yang mungkin lagi ngerasa sakit, pusing, enak badan, atau mungkin ada luka gitu, bisa ditangani betul. sama PMR gitu. Oke, jadi kita tadi udah nanya-nanya nih guys ya, dan kita ternyata udah sampai di penghujung menit-menit terakhir sebelum penutupan. Aku sebelum ucapin dulu nih terima kasih kasih. ke Iya. para Akang dan Teteh yang udah bersedia buat datang ke sini. Yang udah ngeluangin waktunya ya. Betul, alhamdulillahnya bisa datang ke podcast ini. Iya, yang udah bisa sharing-sharing juga ke saudara dulu. Jadi mereka juga mungkin yang nonton juga bisa lebih tahu lah ya, ini tuh Esko PMR tuh ngapain aja. Menambah wawasan juga tadi yang udah kita cerita-ceritain juga gitu. Tentang jadi kalian juga bisa tahu nih tadi bagian PMR tuh apa aja. Jadi dari yang PP, terus Tandu, terus tadi ada yang remaja peduli sesama ya. Itu lumayan membantu nih buat kalian yang pengen masuk Esko PMR nih mungkin Iya. season berikutnya nih. Iya. Nah, mungkin kalau dari kita di sini itu aja. Sebelum permohonan maaf nih kalau dari host atau mungkin narasumber yang kurang ibaratnya kurang memuaskan bagi kalian tuh mohon dimaafkan. Segala kritik dan saran dari kalian kita terima banget. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan ada kata-kata nih dari Kang Bayu. Oke. Apa nih, Kak? Jadi Mau aku nyampein cuma apa? pengen ngasih pesan doang nih. Jaga diri kalian selayak kalian menjaga pujaan hati kalian. Oke? Iya. Saya kalian menjaga pujaan hati. Oke. Jadi jangan cuma bisa jaga hati orang lain, tapi Jaga hati jaga diri kalian. kalian pun juga harus. Iya. Ini juga akal-akalan ketua PMR guys. Buat kamu anggota baru nih. Nah mungkin dari kita itu aja. Terima kasih dan see you, bye bye. Bye.